sesuatu hal, sesuatu masalah ya, seperti kemarin ya yang baru hangat ada undang-undang apa Omnibus Law ya tentang tenaga kerja. Itu kan rame ngotot-ngototan. Nah, anak saya ngomong kayak gitu, zaman sekarang orang bertengkar aja virtual gitu ya, ada pakai Zoom pakai apa bertengkar gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Sekarang metode dakwah Rasulullah. Tadi kan metode dakwah dalam Al-Quran, tapi sekali lagi yang saya sampaikan metode dakwah dalam Al-Quran tadi hanya surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan di dalam Al-Quran itu banyak, tidak hanya itu. Itu hanya saya sampaikan 3 dulu yang itu. Yang kemarin sudah saya sampaikan yang di dalam surat Al-Mudassir kan, ayat 1 sampai 7 gitu ya, syarat-syarat dai, terus kemudian bagaimana menjadi dai kan gitu. Saya lanjutkan metode dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini sebelum kita menyampaikan metode dakwah Rasulullah, ini ada beberapa pendapat dari ahli ya. Antara lain itu adalah pendapatnya Stoddard ya. Stoddard ini nama orang ya memang dari luar ya, kita nggak ngerti wong bahasanya sana memang seperti itu ya. Kalau kayak seperti nama kita ya, nama kita ada yang namanya Boniem gitu ya, diurus sama orang muslim, kemudian juga diparfumi dan sebagainya, dan berhala-berhalanya sudah dihancurkan semua. Dulu Ka'bah itu ketika masa jahiliyah sebelum dihancurkan oleh Rasulullah, Ka'bah isinya berhala ya, yang gede-gede, yang di luar itu ada 3, Lata, Uzza, Mana ya. Terus di dalam banyak sekali, di luar juga banyak ya. Itu di sini Ka'bah tok mau nanti disembahkan gitu. Nah, merobohkan lebih banyak kuil orang-orang kafir dalam waktu 15 tahun. Nah, ini kuil-kuil juga ya. Kuil-kuil Majusi yang menyembah api ya, sampai sekarang kan begitu. Sampai kan sering nonton itu ya, film India gitu ya. Sampai jangan heran ya, tiba-tiba ada api terus keluar permintaannya dipenuhi. Nah, termasuk peninggalan Majusi apa? Yaitu ulang tahun yang pakai lilin ya. Lilinnya ditiup karo merem, berikan permintaan karo merem, terus itu mintanya ke siapa? Ke dewa api. Makanya lilin itu merem gitu ya, sampai melu-melu. Islam orang ngerti apa-apa melu-melu. Nah, terus kepriwe betuti hukum melu-melu ya. Ya, kalau sampean mau ulang tahun ya ikut Rasulullah, syukuran gitu ya. Tidak lancang. Kata-kata laki-laki ini adalah suara dari jantungnya sendiri ya. Mau tidak mau manusia harus mendengarkannya seakan tidak ada yang lainnya. Itu Thomas ya, seorang non muslim yang mengomentari ceramahnya Rasulullah atau penyampaian Rasulullah ketika berdakwah, bahwa kata-kata Rasulullah berasal dari lubuk hatinya ya, jantungnya ini bahasanya, yang di situ mau tidak mau manusia itu akan mengikuti, mendengarkan karena dari hati ya. Seperti yang saya sampaikan kesampaian hari ini ya, itu dari hati saya, dari lubuk hati saya. Makanya kalau sampean fokus ya, orang ditinggal lunga-lunga, orang ditinggal selempetan, itu akan masuk ke hati sampean. Jadi itu kuncinya ya. Kuncinya karena apa? Saya itu ketika sekolah kuliah itu selalu meraih ranking 1 gitu ya. Terus kemudian langsung masuk apa yang disampaikan oleh guru, dosen dan kiai, bunyai itu karena seperti itu. Saya itu membuka hati saya untuk meresapi, untuk mendengarkan, untuk menerima apa yang disampaikan, sehingga begitu selesai masih ingat, masih teringat, dan besok sampai kapanpun saya teringat. Saya sering ngajari ke anak saya juga begitu. Kamu itu kalau dikasih tahu 1 kali selamanya harus diingat, itu seperti itu, karena yang menerima hati ya. Tapi kalau yang saya pahami dari anak saya bilang, kamu itu cuma dengar dari telinga apa malah nggak didengarkan. Sebabnya apa? Diomongin bola-bali ya, kayak gue ya, kayak mahasiswa fakultas dakwah ya, apa mahasiswa fakultas dakwah ora yang bola ora beda mbok ya, diomongin nang ibune, diomongin nang dosene
ya kayak gue baik gitu ya. Tapi enggak ya. Setahu saya untuk semester 1 ini sangat-sangat akhlakul karimah dan manut-manut. Karena apa? Ya ketemunya ping-ping dotok ya ketika pertemuan kenalan dan pada pesen buku ya. Jadi ini ngertinya wah apik-apik ya. Mbuh ora tahu kuliah maning ya. Kuliahnya cuma virtual ya, kuliahnya online. Jadi ora tahu ketemu ya, itu salah satu kelemahan kuliah online, orang ketemu mahasiswa jadi orang ngerti karakternya ya. Kalau di kuliah yang manual ya, yang sehari-hari itu saya tahu si A begini, si B begitu. Jadi kalau ada mahasiswa mbok ngerayu kayak apa ke saya, pura-pura baik, pura-pura halus, saya tahu kamu tuh cuma pura-pura gitu batinku. Tapi ya saya tetap baik, tak baiki. Karena apa? Bagi saya manusia memang ya bermacam-macam karakternya, dan kita juga harus empati, memahami bahwa dia berkarakter seperti itu, ya biarlah saya seperti ini, ya biarlah di sana begitu, ya biarlah, memang keunikan manusia berbeda-beda ya. Kita tidak bahas ya. Selanjutnya metode dakwah Rasulullah ini kalau kita simpulkan, satu, mempertimbangkan objek ya, objeknya siapa. Jadi di situ bisa bahas ya, kalau objeknya tadi kaum Ansor yang lagi kecewa ya, kemudian memakai bahasa hati yang seperti itu. Terus dengan hujah atau alasan yang kuat. Alasan Rasulullah kan kuat tadi ya, disampaikan bahwa kaum muhajirin itu membawa kambing, membawa emas ya, ghanimah. Tapi kalau kamu kan membawa saya, nah itu hujah ya, hujah bahwa Rasulullah itu lebih cinta kepada mereka ya, alasan yang kuat. Gaya bahasanya juga bijaksana. Gaya bahasanya kan bijaksana tadi ya, tidak langsung menyalahkan kok kalian itu iri, jangan iri, saya itu lebih cinta kalian, enggak kayak seperti itu. Tapi di situ gaya bahasanya itu bijaksana, yaitu mengatakan bahwa seandainya kaum Ansor ke lubang tikus pun niscaya aku mengikuti, gitu kan. Terus memakai taktik yang bijak atau politik yang bijak. Taktik yang bijak itu seperti apa ya, tadi kan dikumpulkan dulu kaum Ansor itu, kemudian disampaikan dengan halus, dengan dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga di situ mereka juga menerima kan gitu ya. Terus dengan adab yang tinggi. Adab yang tinggi mana? Ya itu tadi. Sebenarnya Rasulullah kan ketika diisukan seperti itu kan sangat kecewa ya. Aduh, aku sudah lebih sayang ke kaum Ansor, kok malah kaum Ansor kecewa kepadaku kan gitu. Kalau kita gambarkan ya, kita bayangkan. Tapi Rasulullah tidak marah, tapi beliau dengan adab yang tinggi, dengan adab yang halus mengumpulkan kaum Ansor kan gitu. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, metode dakwah tanya jawab. Ya, Rasulullah juga menggunakan metode tanya jawab. Ya, kalau kita lihat dari hadisnya, saya sampaikan di sini. Itu ada hadis yang artinya saja saya sampaikan ya. Setiap ada orang yang menanyakan sesuatu, ya, disampaikan apa tadi? Tanya jawabnya itu tadi. Tidak pernah meninggalkan tempat lebih dulu. Jadi kalau belum pamit yang tanya itu Rasulullah masih nunggu gitu ya. Itu kalau di forum-forum kajian. Kalau tamu juga seperti itu. Ketika tamunya belum pamit pulang, Rasulullah ya masih duduk dengan penuh perhatian, dengan penuh hormat, dengan sepenuh hati lah istilahnya. Lah, makanya sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegur ya. Di dalam Al-Qur'an kan ada, sampean cari itu sama yang hafid ya, yang menegur tamu-tamu itu supaya kalau bertamu ke tempat Rasulullah itu jangan lama-lama. Dikira Rasulullah itu seperti bapak-bapakmu gitu, artinya itu bapak biasa ya, yang kemudian punya waktu luang seporete gitu, enggak. Tapi di situ Rasulullah itu memiliki tugas yang sangat banyak sebagai Rasul. Maka kalau bertamu ke Rasulullah itu jangan terlalu lama gitu ya.
itu adalah teguran Allah kepada tamu-tamunya Rasulullah yang terlalu lama ketika bertamu, sekaligus sebagai uswatun hasanah untuk kita semua. Kalau bertamu ya secukupnya aja, jangan ngerepoti sing duwe gawe ya, malah nginep seminggu sebulan ya, melasi sing duwe rumah kan gitu ya. Walaupun sing duwe rumah ya ikhlas, tapi kan bingung juga ya, mau ada kegiatan duwe tamu tertinggal kepriwe kan gitu ya, tidak tertinggal kepriwe kan gitu. Nah, jadi kalau bertamu jangan terlalu lama ya, tapi kalau sebagai tuan rumah ya harus seperti Rasulullah, sepenuh hati juga ya. Oke, saya lanjutkan. Itu tanya jawabnya Rasulullah itu seperti itu ya, metode tanya jawabnya Rasulullah. Sampean bisa nanti membaca sendiri ya, lebih luasnya ya, saya menyampaikan penjelasannya supaya sampean itu memperingan belajar ya. Yang ketiga, metode musyawarah. Nah, ini metode musyawarah ketika Rasulullah, saya singkat aja ya, ketika Rasulullah itu turun ayat wasawirhum fil amri, bahwa bermusyawarahlah dalam suatu perkara, itu ya ayat Al-Quran yang menyatakan atau memerintahkan supaya Rasulullah itu bermusyawarah kalau menentukan suatu keputusan umat ya. Itu ini dengarkan ya, perhatikan, bukan berarti Rasulullah butuh pendapat orang lain atau pendapat para sahabat, tidak, tetapi itu adalah ayat Al-Quran yang di situ tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada umat bahwa sebaik-baik keputusan itu yang dihasilkan melalui musyawarah. Itu satu. Yang kedua, itu sampai diteruskan kan dalam ayat itu, kalau orang yang bermusyawarah itu kemungkinannya sangat kecil untuk salah. Artinya apa? Ketika musyawarah pasti diantara 3 orang misalnya ya, setuju pada 2 hal buruk, pasti yang satu tidak setuju. Dan itu saya alami sendiri ya, kalau Anda memperhatikan dalam kehidupan Anda juga seperti itu. Orang nana wong sing nangkono setuju di jalan yang buruk semua, itu pasti ada salah satu yang tidak setuju. Terus dari pendapat musyawarah itu juga nanti akan mendapatkan kesimpulan yang terbaik ya. Karena apa? Karena dari masing-masing kemampuan intelijensi manusia ini, otak manusia yang berbeda-beda, kemudian akan memberikan pendapat yang berbeda-beda pula. Nah, dari pendapat yang berbeda-beda pula itu nanti akan mendapatkan kesimpulan yang terbagus, yang di situ akan menjadi solusi yang terbaik. Itu musyawarah ya. Sekali lagi bahwa metode musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah bukan berarti Rasulullah butuh pada pendapat orang lain, karena Rasulullah itu langsung mendapat hidayah dari Allah, langsung mendapat wahyu Allah, firman Allah, langsung mendapatkan solusi ketika menghadapi permasalahan dalam masyarakat umatnya. Tetapi di sini kenapa disuruh musyawarah? Tadi tujuannya adalah untuk mendidik umat ya, karena nanti sepeninggalan Rasulullah pasti musyawarah itu harus didahulukan. Paham ya? Oke, saya lanjutkan ya. Yang keempat adalah cara face to face ya. Face to face itu dari wajah ke wajah, maksudnya itu adalah tatap muka ya. Maksudnya itu adalah bisa juga dikatakan sebagai metode dakwah silaturahmi ya, atau bisa juga dikatakan sebagai metode dakwah home visit ya, datang ke rumah ya, berkunjung ke rumah. Ini adalah metodenya Rasulullah juga face to face. Jadi Rasulullah juga suka berkunjung ke rumah sahabatnya itu, bahkan dikatakan di sana atau sering disebut dengan dakwatul afrod ya, dakwah munfarid ya, sendiri. Afrod ya, kalau nama saya munfaridah karena saya perempuan kan gitu ya, tapi saya tidak sendiri ya, alhamdulillah. Dulu sempat bayi sendiri juga, nggak usah dibahas ya. Nah, itu face to face misalnya apa, sampean sendiri ya, 2 orang sama temennya, terus ngomong yuh sholat gitu ya, itu sudah dakwah ya, ngajaki orang sholat ya. Atau ngomongi orang ya, lagi
minum ya, minum khamar, sampean bilang aja minum itu lah, kalau main ya nang awak rusak ya, dosa mending gitu. Itu face to face ya. Dan ini biasanya metode dakwah yang semacam itu lebih berhasil daripada metode dakwah yang di panggung-panggung itu ya. Terus yang kelima adalah metode diskusi. Rasulullah juga menggunakan metode dakwah dengan cara berdiskusi ya. Ini itu ya panjang ya, terlalu panjang ya. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya, cepetan ya. Metode dakwah dengan berdiskusi. Nah, ini Rasulullah juga berdiskusi dengan para sahabat untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan di sini ya. Terus bedanya antara musyawarah dengan diskusi apa ya? Ya, kalau musyawarah itu memang melakukan musyawarah untuk pemikiran bersama yang di situ biasanya idenya sama, tapi kalau diskusi itu biasanya membahas sesuatu yang berbeda, bahkan bisa bermacam-macam kan gitu ya. Terus metode keteladanan. Rasulullah juga menggunakan metode uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu sebagai Rasulullah sudah tahu semua ya, sering kita mendengar bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang, bahkan orang yang meludahi. Rasulullah maafkan dan Rasulullah tetap baik kan gitu ya, dan sebagainya. Pokoknya Rasulullah itu sangat hebat ya, tidak saya sampaikan di sini karena live ya, kok kesuwen ya. Ini wis kesoren ya, karena tadi banyak hambatan ya, mulai ya kan. Nah, ini metode keteladanan Rasulullah atau sering disebut dengan metode dakwah bilhal, atau sering disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah demonstration methods ya. Demonstrasi itu artinya mengungkapkan yang kita miliki ya, jadi mendemokan atau menyampaikan dengan langsung dari kita itu ya. Nah, itu dakwah bilhal, itu Rasulullah ya kan, sudah tahu, penyabar, penyayang ya, tidak suka marah ya, terus kemudian adil, bijaksana semuanya. Itu adalah metode keteladanannya Rasulullah atau metode dakwahnya bilhal. Yang ketujuh adalah metode sisipan atau infiltration methods ya. Infiltration methods ini adalah dakwah yang di situ disisipkan ya. Artinya ini dakwah yang melalui apa ya istilahnya, kegiatan-kegiatan lain yang di situ kegiatan lain kemudian disisipi dengan dakwah. Contohnya apa? Guru ya, misalnya sampean dilalah ya, sampean kuliah nang fakultas dakwah ya, tapi tiba-tiba karena kenalannya channelnya banyak, zaman besok itu tidak melihat ijazahnya apa, tiba-tiba jadi guru misalnya. Nah, nasib lah pokoknya istilahnya ya, jadi PNS, jadi guru gitu ya. Lah itu sampean menyisipkan ajaran Islam di situ. Misalnya, anak-anak mari kita berdoa dulu gitu ya. Terus kemudian ketika pelajaran matematika tuh sampean menyampaikan ya, itu walaupun matematika itu ilmu eksak, jangan lupa ya bahwa ada yang memberi ilmu, itu Allah. Nah, itu sudah dakwah, yang dakwahnya dikatakan sebagai metode infiltrasi atau metode sisipan, menyisipkan ajaran Islam pada suatu kegiatan yang ada, itu namanya sisipan ya. Sampean lagi jadi guru kan orang dakwah ya, tapi menyisipkan ajaran Islam. Atau sampean itu fakultas dakwah, sampean jadi politisi ya, sampean politisi jane ya nang anggota dewan, tapi tiba-tiba sampean dalil ya, ulil haq walau kana muron, saya selaku anggota dewan mau menyampaikan, kita jangan begitu gitu ya. Itu sudah berdakwah, namanya dakwah infiltration methods. Atau sampean itu nanti di fakultas dakwah kan ada ilmu fotografi ya, ada prakteknya juga, perfilman gitu ya. Nah, sampean kemudian enjoy di situ, kemudian karirnya di film. Nah, kemudian sampean pinter mengarang skenario lah, skenario ini yang sampean dimasukin ajaran-ajaran Islam lah. Ini juga metode infiltration ya. Ini sebenarnya kalau ada trik-trik dakwah di metode, semua metode ini, ceramah sampai ke yang terakhir ini, yang ke-8 adalah dengan pemberian harta. Nah, ini
boleh ya, berdakwah dengan memberikan harta itu boleh ya. Ini bahkan ada hadisnya ya kan, hadisnya begini, pada suatu saat itu Sa'ad ya, ini dikatakan, wahai Sa'ad, sesungguhnya saya memberikan pada seseorang sedangkan orang lain lebih saya sukai, karena saya takut kalau ia akan kafir kembali sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah ini Saat pernah ya, saat itu loh, itu orang itu kan mu'alaf, artinya itu Islamnya baru, kok diberi hadiah bagus-bagus banyak kalau Rasulullah, saya yang sudah lama kok tidak, gitu ya. Di riwayat hadis ini, kenapa ada hadis ini lah, kemudian Rasulullah mengatakan, Saat, saya itu sering menyukai seseorang, tapi saya sering memberikan pada seseorang sedangkan orang lain lebih saya sukai. Ini bahasa hadis ya, bahasa Arab. Kalau yang nggak ngerti apa maksud di Robes Indonesia to the point gitu ya. Ini maksudnya begini, Rasulullah itu mengatakan bahwa Rasulullah itu sering memberikan sesuatu kepada orang yang sebenarnya orang itu tidak lebih dicintai dari orang lain yang tidak diberi. Artinya apa? Orang yang diberikan oleh Rasulullah biasa-biasa saja ya, orang yang tidak begitu dicintai oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah itu mencintai seseorang lebih dalam tapi tidak diberi. Kenapa? Dalam rangka menjaga hatinya supaya tetap Islam. Nah, saya juga sering begitu ya, yang tetangganya sudah imannya kuat tidak diberi, tapi yang imannya lemah malah diberi. Nah, itu metode pemberian harta. Jadi boleh. Nah, dari semua metode dakwah yang saya sampaikan sore hari ini, kesimpulannya ini dengarkan ya. Metode dakwah ternyata banyak ya. Secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu metode dakwah menurut Al-Qur'an, yang kedua metode dakwah menurut hadis Rasulullah, yang ketiga metode dakwah secara umum. Nah, metode dakwah yang dalam Al-Qur'an dan metode dakwahnya Rasulullah sudah saya sampaikan semua. Nah, terus kemudian metode dakwah pada umumnya bagaimana? Ya sekarang yang sudah dilakukan ada melalui medsos, melalui film dan sebagainya itu, tapi itu masuknya infiltration methods. Artinya metode dakwah secara umum sebenarnya sudah terangkum dalam metode dakwahnya Rasulullah yang 8 tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, terus metode dakwah yang terbaik mana Bu Tuti? Nah, metode dakwah yang terbaik tidak ada. Artinya apa? Semua metode dakwah masing-masing memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan ya. Maka ketika misalnya nanti ada waktu ya, mau saya sampaikan kelemahan dan kelebihan metode ceramah, kelemahan dan kelebihan metode tanya jawab, kelemahan dan kelebihan metode yang lain. Dan nanti kelemahannya itu jangan dipakai, yang dipakai adalah kelebihannya supaya metode dakwahnya berhasil. Itu ya, kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang keempat, supaya metode dakwah kita bisa baik dan tujuan dakwah kita berhasil, sebaiknya jangan cuma memakai satu metode dakwah ya, tapi pakailah semua metode dakwah tersebut untuk berdakwah. Artinya apa? Kita berdakwah juga dengan memberikan harta pada tetangga ya. Kita berdakwah juga dengan musyawarah, kita berdakwah juga dengan tanya jawab, kadang-kadang juga berdiskusi. Jadi semua dipakai ya. Walaupun tidak semuanya dalam satu forum memakai 8 metode, itu tidak, tapi sesuai dengan kegiatannya, sesuai dengan momennya, sesuai dengan audiennya gitu ya, disesuaikan. Nah, kesimpulan yang kelima, metode dakwah itu dapat dilaksanakan dengan baik apabila unsur-unsur yang dakwah juga dipertimbangkan ya. Unsur-unsur dakwah ada berapa? Ada 6 ya, yang sudah saya sampaikan, yaitu apa? Tujuan dakwah, dai, objek dakwah, materi dakwah, media dakwah, metode dakwah itu sendiri. Nah, ini 6 unsur ini saling terkait, tidak boleh terpisah satu sama lain ya. Jadi dai-nya ya harus profesional, harus ilmiah dan lain-lain sesuai syarat-syarat dai yang sudah saya sampaikan, akhlakul karimah dan lain-lain ya.
audiennya, objeknya juga harus dilihat, apakah ini pedagang atau petani atau anak kecil atau orang tua atau ilmuwan. Ini ya objek dakwahnya. Terus kemudian materi dakwahnya juga harus sesuai dengan ajaran Islam yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu ada 3 ya kan, yang intinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis dan ilmu cabang-cabang ilmu Islam lainnya, tapi kemudian diseringkas menjadi 3, yaitu apa, tauhid atau apa ya, syariah, tauhid ya, tauhid berarti, yang kedua adalah syariah atau hukum Islam ya, yang ketiga adalah akhlak. Ini ya materinya, jangan lupa ini ya kan, sudah saya sampaikan kemarin. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah apa tadi, media ya. Media dakwah juga harus dipertimbangkan. Misalnya apa, ceramah ya. Ceramah medianya apa? Sound system. Sound system kalau untuk 100 orang pasti harus berbeda dengan sound system untuk 1000 orang. Nah, ini ya. Jadi nanti dakwahnya berhasil, di medianya juga dipertimbangkan. Yang kelima, ini tujuan dakwahnya tadi. Kita berdakwah mau bertujuan apa ya? Tujuan mencetak generasi muda Islami. Nah, ini tidak bisa memakai metode ceramah tok, tapi harus melalui media lain ya. Media lainnya seperti apa? Misalnya media lainnya misalnya pondok pesantren ya. Bikin pondok pesantren baru bisa membuat generasi yang Islami. Kalau cuma ceramah-ceramah tok ya ora dadi ya, harus ada kajian-kajian di pesantren gitu misalnya. Ini yang kelima. Yang keenam itu metode sendiri. Nah, metode dakwahnya harus dipertimbangkan ya. Dipertimbangkan bagaimana? Ya misalnya itu tadi ya, ke anak kecil kok memakai metode diskusi loh, bocah cilik bisa diskusi ya, ngomongnya ngawuran ya. Ya kalau ke anak kecil memakai metode yang sesuai dengan anak kecil, misalnya apa, bermain ya, terus kemudian apa, bernyanyi ya. Itu metode dakwah ternyata sangat luas ya kalau dijabarkan. Tapi kalau secara garis besar tadi ada 8. Jadi bermain, bernyanyi itu masuknya kemana, nanti Anda pikir sendiri. Karena ini sudah sore, saya kira untuk yang ilmu dakwah sudah sampai sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.